Kenapa lo tetap bertahan milih Prabowo? Ya negarawannya ini loh yang masih tetap gua. Itu kan sebagian teman-teman lo nganggap dia pengkhianat. Lo mau wakili 212 kan dulu? Prabowo pernah servis komputer sih. Oh iya, Benar. pernah nyervis komputer dulu. Betul Pak, itu jadi alasannya Pak. Berarti lo berdua nggak ada yang milih Anies dong nih? Namanya medsos kan tahu sendiri, ya kan? Iya. Apa aja jadi bener ya kan? Apalagi buzzernya yang ini kan. Kalau Ganjar sama juga. Udah Lu kan. rayu gua, Ya, rayu gua. ibaratnya Prabowo udah sepemikiran sama Jokowi, udah lu ikut gua aja. Kalau misalnya Mahfud MD ada yang ngelamar jadi wakil, mungkin gua lebih cenderung ke sana. Lo yakin Prabowo bisa memberantas korupsi? Nah, itu dia. Damai Oke, ya? damai dah, damai. Juga damai lo. Damai lo. Jangan berantem lagi. Gua nih lagi ketemu nih sama rakyat jelantah. Rakyat jelantah. Jangan tukang ojek. Lo tukang servis komputer. Oh enggak juga. Enggak. Kalau servis Bukan lo ya. apaan aja ya? Servis apaan aja lo ya? Servis ngurusin demo keliling ada nggak? Boleh juga tuh. Profesi baru ya. Iya, apalagi mau pemilu nih. Oh. Banyak banget nih lo jadi maklar Wah, demo. kalau masalah apa ya? Maklar apa? Pemilu. Bisa ngojekin lu banyak. Iya. Ntar kalau pas lagi rame-ramenya nih, Hmm. muter-muter apa kampanye ya namanya ya? Iya, makanya. Iya kan lagi rame nih ntar Nah. nih bakalan nih 2024 November udah mulai ada yang keluar-keluar dah tuh. Sekarang aja udah mulai rame kan. Calon kita udah ada berapa orang tuh? 3 ya. Enggak. 3 orang. Anies, Ganjar, Prabowo. Prabowo. Kemarin rame juga tuh pas acara Mata Najwa di UGM. Pak Ganjar, Anies, Prabowo itu interaksi gitu kan. Tapi kelihatannya pada bingung nyari wakil tuh. Iya, betul. Sekarang gini, Gampang ya, orang nyari wakil kepala sekolah aja gampang kan ya. Cepet. Yang udah dapat kan si ini, Anies. si Anies sudah Ya, udah sama Caimin. Caimin. Nah, Ganjar sama Prabowo ya masih itulah. Itu udah fix. Hah? Macakin. Iya, kan tinggal daftar. Ya, kecuali kalau nggak jadi didaftarin, Oh. ya udah urusannya. Cuma ya Kenapa ya sekarang dia susah nyari wakil? Kayak waktu kemarin lah, minimal gini ya. kan biasanya di detik-detik terakhir Eh, itu Ma'ruf Amin jadi wakil Jokowi Oh iya. terakhir. Iya kan? tadinya malah kan yang dicalonin malah si itu ya, yang di Mahfud MD. Mahfud. Mahfud MD. Mahfud. Kalau Mahfud, Mahfud Bab. kan si Om Somai depan ya. Enggak, jangan jauh-jauh, Mahmud mah bapak gua. Oh iya. 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 Itu dia. Jadi istilahnya kalau gua pikir mah begini. Susahnya nyari wakil itu mungkin karena minimal untuk jabatan wakil dia harus koalisi. Iya enggak? Iyalah. Iya. Misalnya nih Anies diusung sama siapa nih? Ah, Nah, dia harus koalisi dulu sama orang yang mau. Nah, tadi kan sebelumnya siapa? Caimin. sama AHY. AHY. Demokrat. AHY kan minta Demokrat kan, nggak jadi. nggak jadi kan, akhirnya Demokrat Demokrat ngambek. ngambek. Iyalah, orang tadinya udah mau jadi Nah, capres, Nah. tiba-tiba kagak jadi. sekarang nih yang belum kan Pak Prabowo sama Ganjar. Nah, tergantung siapa yang mau koalisi. Nah, kalau misalnya dia ajak beberapa partai buat koalisi, nah kalau masing-masing partai kan pasti ngusung wakilnya sendiri-sendiri. Misalnya ngajak siapa nih yang belum? Ah, Gue sih kurang tahu ya siapa sih partai yang belum koalisi antar partai apa aja sih? Sekarang Hah? AHY gabung ke Prabowo. Nah, partainya apa aja nih? Misalnya nih, AHY kalau Demokrat. kalau Ganjar kan udah pasti PDIP. Koalisinya sama P3. siapa? P3. Terus Kalau Gerindra si Prabowo itu kan sama Golkar. Pak Golkar, Gelora Gelora. sama Demokrat. Sama siapa lagi ya partai-partainya itu. Nah, Nasdem?
Nah, kalau misalnya Kan itu Anies. Anies ya. kalau koalisinya sama satu partai mungkin nggak tahu masalah ya. Misalnya PDIP koalisi sama P3, ya kan? Anggaplah kalau cuma satu partai, berarti kan cuma satu yang bisa dicalonin jadi wakil. Nah, kalau misalnya ada dua partai yang mau koalisi juga, rebutan dong, iya nggak? Lah iya itu. Jadi wakilnya kan. Jadi pasti mereka kayak kita mau main gaple nih bareng-bareng. Nah, kalau gua menang, lu jadi Wakil gua. wakil gua atau lu jadi menteri kan gitu-gitu. Sekarang kan udah ya isunya tuh kan Demokrat gabung ke Prabowo karena ya jatahnya menteri. Oh. Setidaknya AHY jadi menteri koordinator lah. Jadi istilahnya gini nih, kalau partai mau ada koalisi nih, misalnya ini udah pasti nih, misalnya Ganjar dari PDIP nih, udah pasti nih dia jadi calon presidennya. Ya. Nah, untuk wakil dan lain-lain, kalau misalnya ada 3 partai yang koalisi, nah ada yang jatahnya jadi wakil, ada jatah jadi menteri. Ya. Oh, begitu. Itu jadinya. Itulah. Ya yang namanya pemilu itu kan adalah perencanaan dapat kekuasaan dan bagi-bagi Bagi-bagi. kekuasaan. Gitu. Jatah lo apa? Yang berseberangan aja bisa Ya. jadi Yang masuk serangan, gitu. ya kayak kemarin kan Iya, Prabowo Capres jadi menteri. jadi menteri. Jokowi itu kan wah. Itu sebenarnya terobosan tuh, Pras. Ya, iya. Maksudnya terobosan begini, biasanya partai yang nggak berkoalisi malah beroposisi, biasanya jarang bisa ikut dalam pemerintahan yang udah terpilih ya. Iya. Tapi ini Jokowi mau-mauan gitu, ngajak partai oposisi untuk ikut jadi menteri. Iya. Nah ini kalau gue pikir mungkin sebelum-sebelumnya kan nggak pernah ada kan begitu kan? Belum pernah. Ya kan? Sekarang ini ke depannya begitu lagi mungkin nggak kira-kira? Ya, kalau buat gue sih partai politik itu yang penting dapat jatah kekuasaan. Walaupun beroposisi. Walaupun nggak ada oposisi beneran di Indonesia. Oh, nah itu tuh bisa kita bahas tuh. Maksudnya begini, kayak gini ya. Gue lihat nih, kadang-kadang partai politik yang lagi berkompetisi nih untuk mencari calon presiden, itu biasanya nih pas masa-masa kampanye lah segala macam, mereka seolah-olah itu Musuhan. musuhan. Ya. Nah, begitu udah terpilih, sisanya sisa masalah yang dia bawa itu nggak redam di bawah. Iya. Nah, masyarakat nih berlanjut terus musuhannya. Kadang-kadang. Kampret tetap aja berantem. Oh, tetap Nah, berantem. tuh cebong makamu padahal di atas juga udah selesai kan. Selesai. Nah, itu Raja Cebong sama Raja Kampret itu nyatu kan? betul. Itu jadi iya emang suka begitu emang. Masyarakat di bawah sini yang gontok-gontokan, terus kadang-kadang kakak sama adik ribut, ya kan, satu keluarga kadang-kadang ribut gara-gara dia yang satu milih sini, yang satu milih sini kan. Di atas udah beres, udah salam-salaman, cium-cium tangan kan, Udah selesai. peluk-pelukan kan, udah cipika-cipiki, kita masih aja diribetin sama masalah begitu. Kan? Cebong kampret itu paling lama itu. Ya Sampai sekarang. Iya kan? Iya. Sebelum-sebelumnya zaman SBY enggak sampai begitu kan? Zamannya belakang lagi Megawati sekarang enggak. Tapi begitu zamannya Jokowi, cebong kampret sampai 2 periode lagi. Makin lama. Nah, diterusin nggak nih zaman setelah ini nih? Kira-kira menurut lo? Masalah-masalah maksud gue gini. Polarisasinya sih tetap itu kan Cebong Kampret namanya polarisasi ya dalam Polarisasi. politik, polarisasi, pengkutuban pro kontra politik. Masih. Itu tetap akan ada, cuman mungkin istilahnya udah bukan Cebong Kampret lagi. Apa? Gitu. Ya. Karena Kadrun sekarang. Nah, udah itu udah kemarin. Kemarin. Kadrun Oh, masih ya, itu masih. kan sebutan lain buat para kampret. Iya, betul. Ya, sorry nih masalah gue tukang ojek jadi gak terlalu paham. Iya. Paling ya luar-luarnya doang. Iya, gitu tapi ya. kan kita pernah terlibat di pemilu Nah. kemarin. Yang kayak lo cerita teman-teman lo ada yang berantem cuman gara-gara pilih capres, padahal kan goblok banget ya. Kita Iya. sampai berantem buat ngedukung capres sama partai politik. Ya Iya. lo pernah ngalamin nggak
waktu pemilu kemarin tuh ada yang ribut? Oh jelas, itu jelas. Jadi istilah kata kadang-kadang ini di daerah gua nih, Ya. itu udah jelas terpolarisasi. Jadi kalau ya gua memang sih rada memihak ke salah satu ya. Kan. Nah tapi umumnya di kampung gua itu lebih memihak ke oposisi. Oh ya. Itu hampir karena di daerah gue tuh mayoritas orang PAN. Oh ya. Itu kalau lagi ngumpul pasti ujung-ujungnya tuh jelek-jelekin Kayak gitu. Jokowi segala macam. Sampai sekarang kadang-kadang gue lagi ngumpul nggak, aduh kalau obrolan udah ke situ 4 gue, mendingan gue pergi. Ah, Nah itu yang gue rasakan. Padahal kan udah selesai, udah lagi. Istilah gini, kalau logika sederhana aja deh. Kalau udah terpilih jadi presiden ya udah, ya kan itu kan kesepakatan bersama jadinya kan, nggak usah gini-gini. Kalau emang mau milih presiden lagi yang menurut dia sesuai, ya udah ada kan masanya lagi, iya. masa Kayak pemilu. nanti nih, Udah pilih aja sih. udah mulai lagi. Cuma kan namanya penyakit begini nih. Periode ini sampai akhir periode belum selesai juga. Ya entah itu kita bikinnya masalah di bawah gitu kan. Ya orang-orang kayak kita dah. Imbasnya kan masih aja berasa imbasnya, apalagi di media sosial tuh, nama cebong karpet tuh kagak berhenti, Iya. jelek-jelekin kan, itu buzzer-buzzernya apalagi kan tuh kan, waduh ramai banget dah, sampai ada ya macem-macem lah isunya, sampai ya kalau kita mau akal sehat dah ya tuh, namanya demo-demo gitu kan. PA 212 lah apa segala macam kan, pakai ya politik dengan baju-baju agama dibawa-bawa juga kan. Nah, kalau udah bawa agama, masyarakat kan udah mikirnya waduh, ya kan? Enggak cuma baju agama juga sih, baju PT juga. Kemarin sempet demo. Nah, Apa? Baju PT, SPS. PT. Oh iya. Iya. Enggak semua. Kalangan Enggak buruh. cuman Iya agama macam-macam. itu semua kayaknya. Macam semua segala cara pasti dilakukan. ya, Kalau untuk Buat dari demonstrasi. dukungan suara gitu. ya maksudnya kalau acara seperti ini kan 5 tahun sekali, ya kan? Intinya sih Tapi efeknya itu sampai 5 tahun nggak sampai terus. habis. Iya. Bahkan lebih dari 5 tahun kayaknya. Iya terus-terusan. Terus. Selama masyarakatnya goblok. Nah, iya. Kalau gue belak-belakan aja kan. Kalau gue ngegambarin pemilu tuh kayak gini. Iya. Kita nih berempat main gaple. Hmm. Lo temenan sama gue dong, Ya, ya kan? oh, Kita musuh nih. Berarti lo koalisi sama gue, ya, iya kan? Wah kita kayaknya musuhan nih sama Ucup sama si Black lah gitu Ah. kan. Iya, betul. Orang-orang nganggapnya kita musuhan beneran, padahal kan enggak, lagi main doang, Iya. cuma nyari menang. Setelah selesai kan kita ngopi bareng apa Iya. bareng gitu. Terus gua kalah sama lu nih tahun ini, gua besok koalisi sama Ucup dah, gantiin. Nah, rakyat kita tuh nganggap politikus itu bener-beneran berantem. benar-benar. Padahal kan kagak. Ya, Udah play. biasa kita mah main gaple, taruhan. Ada partai lain temennya si Black, si Kocok, Oh. akhirnya ikut dukung kita gitu, tapi dia di samping gitu kan, di pinggiran, Oh. main sampai pinggiran gitu Iya. kan. Bisa. Iya, Gue ngebayanginnya kayak gitu. Ya, Marian. Kita habis selesai nih main, ternyata yang menang Ucup. Ya udah kita tos lah, selamat lo yang menang. Iya. Mereka kan gitu. Tos dulu lah. Emang begitu. Nah, cuma yang mereka nggak sadar, ini rakyat di bawah seperti yang lo bilang tadi, musuhannya masih. Iya. Padahal kita mau udah bagi-bagi. Oh besok gua malu dah. Musuhannya sampai ke Oh, iya. bunuh. Kan kemarin lo kita musuh nih ya kan. Ya lo ikut aja deh ke pemerintahan. Gitu, yuk ikut main sama gua nggak ada yang ngurus nih untuk urusan ini gitu. Iya. Gua bagi dah lo jatah buat korupsi gitu kan. Kayak gitu. Itu dia makanya. Ya, intinya pemikiran di masyarakatnya ini yang masih belum pandai. Iya, makanya lo sebagai perwakilan rakyat, Kita lo kan harus mewakili juga. orang miskin semua nih, kita gitu kan. Ya setidaknya kita ngobrol lah sama circle-circle terdekat kita. Udahlah jangan ikut-ikutan ribut gitu loh. Apalagi di medsos tadi. Di medsos itu kan ada algoritma ya. Apa tuh algoritma? Ada yang namanya filter bubble. Lo
mendukung kemarin, anggaplah lo mendukung Jokowi, lo mendukung Prabowo, gitu. Di medsos lo semuanya isinya tentang yang baik-baik tentang Jokowi dan yang jelek-jelek tentang Prabowo kan. Ya, betul. Ya, bisa boleh. Sama. Pasti tentang kebaikannya Prabowo dan yang kejelekannya Jokowi, Jokowi. PKI lah segala macem kayak gitu kan. Iya. Kedua-duanya merasa paling benar. Karena apa? Informasi yang masuk di medsos kita ya itu aja sih dengan selera kita. Itu ibaratnya lo suka bubur diaduk, lo nggak suka diaduk, merasa paling benar dua-duanya kan. Padahal ya lo nggak pernah mau coba ngelihat isi medsosnya dia, mencoba membandingkan, oh ternyata pilihan pendapat gue tuh nggak selalu benar gitu kan. Kayak gitu tuh masalah kita sama medsos tuh udah terbelah. Gitu. Iya. Jadi pemikirannya stuck di situ Ya, aja. jadi di situ aja merasa yang paling benar ya orang-orang pencinta Jokowi ya merasanya ya Jokowi paling keren, Indonesia akan hancur kalau dipimpin sama Prabowo. Wah, orang-orang yang kayak lu, pro Prabowo, Indonesia nih kalau Jokowi menang dikuasain sama Cina dah. Iya. Pasti isinya kayak gitu. Karena informasi di media sosial ya ngebatasin kita, hanya sesuai dengan selera kita. Ya kadang-kadang media sosial malah memperburuk suasana, memperuncing lah istilahnya kan. Gitu. Ya makanya harus pinter-pinter tuh di media sosialnya, ya kan? Iya. Benar. Kenapa munculnya yang itu aja? Lo giliran dari informasi yang baik tentang Prabowo, lo mute atau lo blok. Di media sosial ngeliat, oh dia nggak suka nih tentang Prabowo, nggak bakal dikasih. Enggak. Kan gitu algoritmanya. Oh iya. Itu sesuai ya kayak kita nih. Kita ngomongin sepatu nih. Woi ngomongin sepatu yang bagus ini. Berapa jam kemudian ada iklan sepatu kan? Ya betul. Itu lah. Algoritma media sosial tuh benar-benar merekam habit kita, kebiasaan kita. Iya. Karena buat mereka gimana bisa memberikan informasi, memberikan konten sesuai dengan selera pengguna. Saya gue sukanya Nike, ya udah Nike terus tuh. Iya, Iya, itu betul. Nike Ardila ya. Oh iya betul. Itu penyanyi Benar Pak. juga. Benar juga. Iya. Kayak gitu algoritmanya. Kadang-kadang komunitas pun ya kayak di Facebook kadang-kadang kan jadi ada komunitas Jokowi, komunitas Prabowo, ya, kumpulnya di situ aja begitu ada Ya udah, ada masuk misalnya komunitas Prabowo masuk ditendang gitu. Iya, Iya itu di grup WhatsApp juga gitu. Iya gitu jadi memang udah jadi terpolarisasi ya istilahnya Betul, kan. polarisasi sama platform digital. Iya. Nah sekarang konteksnya buat kita 2024 polarisasinya ini seolah-olah ada 3 nih. Nah, Anies, Prabowo, Ganjar. nah kita bicara yang mau ke depan dah. Istilahnya gini, masa-masa Prabowo sama Jokowi mungkin udah hampir selesai ya. Udah lewat. Nah ini grassroots istilahnya nih gimana nih? Nanti nih akan terbentuk lagi nggak pola-pola yang baru dengan 3 pilihan. Orang yang dulu pro Prabowo, ketika Prabowo bergabung ke Jokowi, yang nggak suka, larinya ke siapa? Buat 2024. Nah, lu kan Prabowo nih. Ya. Prabowo kan gabung nih sama Jokowi nih. Iya berarti lu. Nah, buat 2024. Lu buat 2024 kan Jokowi udah nggak nih. Nah, lu kira-kira kemana nih? Enggak, Larinya. sekarang lu ditanya dulu. Iya. Kan Prabowo kan kemarin udah ikut nih di pemerintahan. Artinya kalau menurut kacamata lu kan berkhianat lah dia kan gitu. Berkhianat. Nah, untuk kedepannya lu milih siapa tuh? Kalau Prabowo kan nyalonin lagi nih. Mas Kan ada 3 pilihan nih. Kalau milih Prabowo lagi, masih Prabowo lagi. apa kalau milih Anies? Enggak, kok Prabowo. Kalau Prabowo lagi, Betul. kenapa lo milih Prabowo lagi? Kan udah mengkhianati lu. Iya. Itu kan dalam kacahnya masyarakat. Oh, gitu. Iya, kalau untuk pemikiran ke depannya ya gue tetap Lu masih punya harapan sama lagi. Prabowo. Oh, masih. Nah kalau lu sendiri gimana? Gimana? Lo kan dulu Jokowi. Kalau gue sih, Sekarang Jokowi udah nggak main dong. nah iya benar. Betul. Siapa yang kira akan melanjutkan pemerintahan Jokowi? Ganjar atau Prabowo? Sebenarnya gue lebih bebas dari lu. Kalau lu masih terikat kan, karena Prabowo masih ikut. iyalah. Kecuali kalau Jokowi ikut lagi nih, gue milih lagi Jokowi kali gitu kan. Tapi kan Cuma, nggak mungkin. kalau sekarang gue sih sebenarnya belum terlalu belum terlalu mikirin. Artinya gini, gue nggak mau kayak kemarin-kemarin terlibat
polarisasi, ya kan? Sampai ya mungkin dulu gue sampai rada sedikit kesel gitu kan Ya. kalau orang yang gitulah gitu. Cuma kalau sekarang gue mikir, sekarang nih Ganjar gimana gitu kan? Gue juga belum paham banget Ganjar gimana Ya. kan? Prabowo udah tahu lah, ya kan? Oh, Anies udah tahu lah gitu kan. Cuma gue belum bisa nentuin nih Ah, mana gitu kan. Iya. Cuma ya kalau dua ini track recordnya sebenarnya udah ada nih. di Ganjar Udah ada sama yang si bisa kita. Prabowo. Ya walaupun sedikit ya. Ganjar sama Anies nih. Karena Anies nih. Oh, Ganjar sama Anies. Iya. Prabowo sama Ganjar. Anies sama Ganjar sama Anies. Sama Anies. Kalau Ganjar kan kapasitasnya kan nggak seperti inilah. Kalau Anies kan ketahuan benar tuh, dia kan di DKI kan. Iya. Nah, gue kan warga DKI kan, jelas tuh, bisa gue nilai. Iya. Prabowo bisa gue nilai juga. Kan. Jadi gini, apa ya? Lo kurang punya alat untuk menilai Ganjar. Kurang punya nilai. Sementara ini sebenarnya bisa gue nilai. Nah, ada plusnya di Prabowo sebenarnya ya. Bukan gue ini ya, tapi ada lu harus plusnya juga. ikut gua dong jadinya kan. Artinya dia itu di kemarin dia begitu ditawari jadi menteri, dia mau ikut terlibat. Ya, Walaupun walaupun itu nilai plus ya. buat gue nilai plus. Artinya gini, namanya oposisi, nama kayak model adalah partai yang benar-benar tuh nggak mau diapa-apain. Maksudnya kalau udah oposisi aja ada tuh partai itu. Sampai orang-orangnya juga dilibatkan mungkin nggak tahu ditawarin apa enggak ya. Cuma kalau dia udah beroposisi. Tapi kalau Prabowo kayak kelihatannya lebih negarawan. Artinya gitu. Oh iya. Ya kan? Itu. Istilahnya ini bukan kepentingan pribadi atau kepentingan partai. Itu yang Tapi buktikan. ini kepentingan bersama, makanya dia kepentingan negara lah, ya. Makanya dia mau dilibatkan dalam pemerintahan. Nilai plusnya di sini, serta. ya kan? Kalau Anies, Anies ini masih penilaian ya, belum keputusan Gimana gua. kesan lo terhadap Anies ketika Nah. memimpin DKI Jakarta? Nah, kalau Anies memimpin DKI, prestasinya, gue bilang nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Ini yang gue rasain ya. Iya. Karena pertama, dia cuma sekedar meneruskan pekerjaan gubernur sebelumnya. Oh iya. Ya kan? Sedangkan terobosan dia, janji dia sebelum-sebelumnya itu Iya. belum ada yang terbukti. Tapi itu rumah DP 0 kan dia janji itu. Iya, 0%, tapi 0 juga kenyataannya. Lo belum punya rumah sampai sekarang. sampai sekarang nggak ada yang nawarin. Terus UMKM, bukan UMKM, OKOC dulu Iya, waktu sama OKOC. Sandiaga Uno. Ada beberapa waktu jadi, tapi kan akhirnya kan rontok sendiri kan. Terus kerjaan-kerjaan yang lain-lain ya, maksudnya kayak infrastruktur, kayak sekarang waktu zaman ini maaf aja bukannya bangga-banggain Ahok ya, Iya. tapi zaman Ahok dulu setiap terutama yang pasukan kuning lah, lu tahu Oh seperti iya itu. iya iya. Jadi ya kalau Anies gua ada penilaian ya seperti itu ya, walaupun yang enggak kelihatannya nggak terlalu kelihatan gitu. Kayak sodetan Kali Ciliwung nggak selesai kan. Ngomongnya emang jago dia cocok jadi inilah jurkam sebenarnya. Bukan jelek-jelek ini, tapi Iya. memang Ini kan penilaian kita. penilaian Ya. Jujur. pribadi. iya terobosan. Jujur Li. Anies tuh nggak ada yang istimewa programnya, Oh gitu. nggak ada yang istimewa dan nggak ada yang bikin wah gitu loh. Maksudnya ada terobosan yang benar-benar kelihatan gitu. Kesimpulannya sebagai warga Jakarta, Ya, Anies tidak melakukan perubahan apapun di Jakarta, meskipun kampanye dia tentang perubahan, ya, gitu ya. hampir ya Salah nggak gue nyimpulin lo? betul. Tuh. Oke. Tipis lah kelihatan, nggak terlihat nggak kelihatan. Orang kan kalau yang banyak janji kan terobosan banyak jual gitu kan, Ya. tapi nggak beda dengan waktu Reklamasi juga akhirnya jadi. reklamasi tetap kan katanya wah. Terus juga malah efek yang ditimbulkan lebih banyak daripada manfaat yang tidak Oh dapat. gitu ya. Iya. Istilahnya gini lah, nggak seperti waktu Jokowi jadi gubernur pertama kali. Kelihatannya. Terobosannya banyak banget.
ada dulu namanya program tuh di Android tuh yang lapor langsung. Oh ya. Itu gue ngerasain banget. Jadi begitu gue sempat foto tuh, foto jalan yang rusak. Iya. Gue foto, gue kirim langsung tuh ke aplikasinya dia. Jaki ada Masih? aplikasinya. Apa namanya tuh? Masih ada, masih ada ya? Ada. Jaki Jaki sekarang. Adis juga pakai itu. Oh, pakai itu. Iya. Waktu itu gue lapor langsung. 2 hari kemudian jalan tuh udah bagus. Iya. Gue nggak bohong ya. Di Taman Anggrek di pas dibelokan dari perapatan yang mau ke arah Jalan Tol Merak tuh kan, masuk belokan ke Taman Anggrek itu kan dulunya lobang mulu tuh. Lihat itu. Taman Kedel, lobang mulu tuh. Tapi begitu gua foto langsung gua kirim, 2 hari kemudian udah bagus. Emang sistem IT untuk pemerintahan semua kota saat ini kayak gitu ya? Iya. Ya istilahnya buat Di zaman Adis lo nggak merasakan itu. karena memang gue juga nggak terlalu martiin juga sih. Cuma ya gue lihat tuh janji 0%. Kenapa lo tetap bertahan milih Prabowo? Ya negarawannya ini loh yang masih tetap gua. Itu kan sebagian teman-teman lo nganggap dia pengkhianat. Udah biarin. Hmm. Itu kan pemikiran mereka. FPI kan nggak suka sekarang. Milih ke Anies kayaknya nih. Kalau gua kan intinya pemikiran gua aja sendiri gitu pribadi. Jadi nggak ada. Lo mau wakili 212 kan dulu? Wah, Bukannya lo ngikut? gua nggak mau wakili Waktu Habib apapun. di sidang di sini PN Gua di rumah kan. belum banyak ngikut Di lo. rumah. Iya. Nggak ada. Gua nggak pernah ikut apa-apa. Bukan ikut demo. Nggak ada. Capek demo pak. Mau pemerintahnya mana juga nggak pernah ikut demo. Oh, Capek. nggak ikut lo ya? Enggak, kita mah hanya Kan lumayan diam. dia mau dapat duit. Yang bilang siapa? Mana dapat duit tuh? Nggak tahu, orang gua nggak pernah ikut demo. Intinya kan gua nggak pernah ikut. Nggak pernah diajakin. Pernah diajak, cuman gua nggak pernah ikut. Itu Kenapa lo nggak mau ikut demo? capek pak. Capek aja ya? Iya. Berarti lo berdua nggak ada yang milih Anies dong nih? Gua agak susah kalau milih Anies benar. Berarti lu milih Karena Ganjar. penilaian gua gimana ya? Berarti Ganjar dong nih. Oh. Apa Lu- mau ikut ke gua nih? Nggak, Ya kan? Lo nggak ada hati buat Anies. Lo nggak ada hati buat Prabowo. Aduh. Atau lo ke Ganjar? Sebenarnya Yang lo nggak kenal. sebenarnya tiga-tiganya belum gua pilih. Oh gitu. Maksudnya gini, Anies belum bisa, gue belum bisa kepincut sama dia gitu loh. Oh, belum, ya. Apa gitu yang bisa gua bikin dia, Nggak sampai bikin gua pengalaman senang. dia jadi gubernur. Prabowo ya ada nilai plus sedikit, Iya. kan. Coba kan gua melihat gua, ya. Kalau Ganjar sama juga, dia kan di Jawa Tengah. Iya. Gua nggak ngerasain langsung efeknya kan, gimana rasanya apa dipimpin dia itu kan. Ya. Jadi masih tiga ini masih cuma yang gua ini. Terus kan Ganjar kayak keren banget tuh. Iya. Wah, Mantap. namanya medsos kan tahu sendiri, ya kan? Iya. Apa aja jadi bener ya kan? Apalagi buzzernya yang ini kan. Tapi kan teman-teman Jawa Tengah kan bisa kita hubungin, nanya-nanya apa Ya, itu yang dia dia. rasain, ya kan? Ya kalau nanya sih bisa, cuma kan kalau kita tanya sama orang dia ya yang baik-baik yang keluar, ya kan? Iya, ya. Jadi lu masih ngebaca. Kalau ya gua gini maksud gua nggak mau suasana yang kemarin itu Jokowi vs Prabowo itu terulang lagi di periode berikutnya karena efeknya ternyata lumayan. Maksudnya apa sih pengaruhnya tuh benar-benar ke keluarga. Itu terus terang keluarga gue tuh pecah tuh. Oh ya. Pecah benar. Ada yang pro Prabowo, ada yang pro Jokowi kan Iya. gitu kan. Kalau tiap ngobrol jadi iya jadi perasaan tuh kalau ngobrol lagi sama yang pro Prabowo tuh perasaan tuh gimana gitu nggak bermutu gitu kan. Ini berarti dia yang Nah. ngalamin pak. Iya. karena pembicaraan pasti jelek-jelekin Jokowi. Iya, Nah, pasti. begitu gue ngobrol sama yang pro Jokowi, jelek-jelekin Prabowo. Sebenarnya gue juga nggak mau begitu. Maksudnya ngapain sih orang udah terpilih ya udah kita hormatin aja mereka bareng-bareng kan, ya kan udah terpilih secara. Harapan lo, Ah. udahlah polarisasi jangan ada lagi. Nah. Pilu aja deh. Ah. Gitu ya. Kita mah rakyat damai aja gitu kan. Iya. Nah kalau lu buat tanya ya, lo kan kemarin nggak pilih Jokowi.
Kenapa lo nggak suka sama Jokowi? Enggak ada sih, gue cuman emang dari awalnya itu lebih lihat pemikirannya Prabowo-nya aja untuk masa depannya gitu. Jadi untuk dia ya kayak aja sih Pak, siapa Berarti lo everything. juga suka dong sama Jokowi? Dia suka sih. Suka. Tapi kenapa lo kemarin nggak milih Jokowi? Ya karena gue emang udah pemikiran gue udah seperti kayak balance aja gitu bareng sama Prabowo aja gitu. Lo udah ngefans lah sama Prabowo lah ya. Pola pemikirannya gitu. Iya. Nah, sedangkan sekarang kan kalau Prabowo nyapres, daftar nanti tuh kalau udah resmi, kan Prabowo udah gembar-gembor. Saya akan melanjutkan pemerintahan Jokowi. Tahu gitu ngomongnya? Iya. Oh. Iya, kampanyenya itu. Lu harus ikut Ya, gua. itu akan melanjutkan. Saat ini ya kan? Nah, saat ini. Nah, berarti kan antara Jokowi dengan Prabowo ya 11-12 nih. Gitu. Berarti lo Tetap dukung tetap Prabowo, Tetep. berarti lo suka juga dukung Jokowi dong. ya suka lah. Ya karena kan udah terjadi gitu Iya, udah kan. terjadi gitu ya. Oh, jadi gitu ada janji. Iya, berarti lu harus tarik ke gua. Gimana Nah, pun lo dia sekarang kan. tinggal tarik-tarik kan ya, dia kan Iya. masih ngambang nih. Iya, makanya nih gua tarik gitu. Udah lu ikut gua aja. Gimana Prabowo lo, juga. gua ngasih peluang sama lo, gimana lo mempengaruhi agar dia mau milih Nah, coba pengaruhin gua. Kan udah sama-sama bareng-bareng gua. Ya udah. Iya. Gua sih Lo, Kita udah koalisi gimana loh. lo Lihat jual aja. Prabowo ke orang yang masih ngambang kayak gini? Dia mewakili jutaan rakyat Indonesia yang sama loh. Gua bingung. Nggak cuma lu doang yang kayak gini kan? oh gitu ya. Iya. Gua bingung kalau masalah ngejual. Ya enggak apa-apa. Gimana biar lo, temen lo nih, teman baik lo, milih Prabowo juga sama kayak lo. Iya. Gimana cara lo? Coba lo, coba. Udah Lu rayu gua, rayu Iya, gua. ibaratnya Prabowo udah sepemikiran sama Jokowi, udah lu ikut gua aja. Ya kan? Gimana? Bener loh Pas, dia bilang kan? Prabowo sama Jokowi udah sama-sama Iya, aja itu. sepemikiran. Lo kan ngefans sama Jokowi gitu loh. Berarti lo milih Prabowo lah. Iya. Enggak ubahnya gua Kurang. ke Prabowo kan? Kurang, argumentasi lu kurang bisa meyakinkan argumentasi gua. gua. Lu harus lebih ini lagi, lebih tajam lagi. Artinya gini, masih ragu lo ya? Masih ragu lah, maksudnya kalau Ya. Ini udah jelas 3 nih, nggak usah diraguin lagi ya kan? nah sekarang tinggal masalahnya kalau gue pikir untuk memperkuat mereka nih, memperkuat jaminan bakal jadi ini, dia harus memilih wakil yang tepat. Ya. Oke lah, misalnya gini, mungkin banyak yang berpikiran sama gue ya. Ya. Tapi kalau misalnya ada wakil yang tepat yang bisa ngasih nilai plus buat dia, buat calon presidennya itu, mungkin ada daya tarik di situ. Nah, gitu lu kan. kemungkinan kalau misalnya Prabowo dengan wakilnya siapa yang kira-kira Nah, disukai. mungkin ada nilai plusnya kan. Lo punya Wakil nggak? punya ngimpi nggak? Punya harapan nggak? Siapa kira-kira orang yang akan jadi wakil presiden yang lo ngefans? Nah, itu. Belum tahu dia mau di Ganjar atau di Prabowo nih gitu. Yang wakil. Ah, Sebenarnya gue fans sama Mahfud MD. Mahfud MD. Iya. Oke. Kalau misalnya Mahfud MD ada yang ngelamar jadi wakil, mungkin gue lebih cenderung ke sana. Misalkan Mahfud MD ditarik sama Ganjar, berarti lo milih Ganjar. Adil milih Ganjar. Kalau Kemungkinan dia besar. ditarik sama Prabowo, berarti lo milih Prabowo, gitu ya. Faktor lo adalah Ganjar. Faktor utama lo adalah Si Mahfud ya. MD. Ya, bisa jadi begitu, bisa jadi begitu. Artinya gini, tokoh-tokoh politik yang ada di Indonesia itu yang kelihatan banget punya nilai, maksudnya nilai plusnya ya kan, itu bisa kita lihat lah sekarang. Ya kalau Mahfud udah kelihatan kan, secara mental politiknya udah ada kan, latar belakangnya udah pada tahu lah gimana kan. Mungkin yang lain-lain misalnya Kita siapa ya? yang lagi Ridwan Kamil, Kamil ya. ya kan. Misalkan Ridwan Kamil yang jadi cawapres, lo pilih. Bisa jadi, Lo tetap masih bisa milih Ridwan Kamil. bisa jadi. Ke siapapun dia. Ke Ganjar atau ke Prabowo. Ya bisa jadi, Bisa ya? bisa jadi. Tapi yang utama lo adalah Mahfud dulu ya. Ya, artinya kalau gini, kalau gue lihat Pak Mahfud MD nih, dia punya kapasitas yang lumayan untuk masalah pemerintahan ya. Ya. Dia udah terlibat di pemerintahan udah berapa periode ya, zaman Iya. SBY udah, jadi dia tahu seluk-beluk. Kalau Anies, kalau Prabowo udah nih sekarang nih, kalau Anies kan belum sama sekali, dia masih di tahap gubernur lah.
Ya belum sampai. Tapi kalau Mahfud kan udah terlibat langsung di situ. Jadi ada track recordnya udah bisa kita nilai sendiri lah gitu kan. Tapi gue nggak tahu ya faktor usia ya. Tapi Ma'ruf Amin udah tua masih bisa ya. Masih lah. Masih. Amin aja masih bisa. Amin aja. Masih bisa. Iya. Oh. Iya. Berarti faktor usia, nah problemnya. Nggak ada masalah di Indonesia itu selama pasti punya pengaruh ke voters, Ya, pemilih ya. itu pakai. Gue pikir gitu. Kalau misalnya yang cari pendamping yang dicalonin sama Mahfud MD mungkin lebih punya nilai plus. Kalau ternyata Mahfud nggak kepilih jadi cawapres, Ya sebenarnya kalau gitu mah partai politik juga pada bego berarti. gitu ya. Iya. Kalau yang kepilih misalkan ada calon cewek nih, ada Hovifah Indar Parawansa, Bisa jadi. tuh, Ah, ada Yeni Wahid, anaknya bisa, Gus Dur. bisa jadi. Nah, lu bakal milih nggak tuh kalau dua perempuan ini jadi cawapres? Kalau Katakanlah anggap Yeni ke Prabowo, atau Gua lebih Hovifah ke Ganjar, gue lebih cenderung Hovifah sih, Hovifah. karena dia lebih punya itu pengalaman. Kalau Yeni Wahid kan, Kan pengalamannya sama Anies gubernur juga di Jawa Timur. iya, Yeni Wahid belum ada pengalaman. belum ada ya. Gitu. Iya, lebih ke Hovifah sih kalau gue pikir gitu. Iya. Kalau lo kan bakal milih Prabowo nih. Yang orang yang tepat buat jadi wakilnya Prabowo, harapan lo siapa? Kayaknya Hovifah deh, Bu. Hovifah. Iya. Gitu ya. Emang Hovifah ada yang itu? Ya kan faktor NU. NU. Oh, Faktor NU kan kayak Caimin itu penting juga di Indonesia. Gitu. Caimin. Iya. Makanya Nasdem berani tuh ngelepas AHY, masukin Caimin, karena faktor NU itu juga termasuk faktor penting dalam pemilu di Indonesia. Tapi kemarin orang NU bilang dia nggak ini. Nggak mewakili NU. Iya, pengurus NU menyatakan kayak gitu, tapi kan faktanya di masyarakat langsung. Oh ya. Ya, Kadang kayak memang- kemarin ke Jawa Timur, ke Jember, ke Banyuwangi, ke mana lah, ke Tulung Agung. Itu di jalanan bannernya Caimin banyak banget. Oh, pengaruh ya. Iya, kayak gitu. Caimin for presiden saat itu karena belum terpilih jadi cawapres nih dulu. Banyak gitu Iya. yang suka gitu loh. Makanya Ya. jadi pertimbangan Surya Paloh memilih. Kayaknya mending Caimin nih biar suara Jawa Timur. Kenapa dia nggak mikir Mahfud MD, nggak mikir Ya, kalau Ridwan Kamil? orang Ya. lagi ramenya itu Ya karena Oh, mungkin karena faktor itu ya, dengan KNU NU-nya ya. Iya. Itu PKB itu kan partai yang dilahirkan oleh NU. Iya. Iya. Benar. Ya bisa aja sih. Cuma ya gue nggak mikir. Selain Hovifah siapa yang lo harapin jadi wakilnya Prabowo? siapa ya udah ya. Oh, nggak ada lagi kayaknya. Kalau Soalnya kurang. Prabowo-nya ya. Karena kalau yang ini belum berpengalaman lah. Jadi kalau gue simpulnya yang penting presidennya Prabowo. Iya, Kalau intinya, mau iya. siapa kayak cawapresnya, yang penting Prabowo. Ya udah itu aja. Kenapa lu kok jatuh cinta banget sama Prabowo? Padahal kan dia waktu kemarin di UGM Oh. di Kota Najwa bisa joget-joget doang. Prabowo pernah servis komputer sih. Oh iya, Benar. pernah nyervis komputer dulu. Betul, Pak. Itu jadi alasannya, Pak. Oh, Biayanya habis cuma 200.000, Iya. dikasih sama Prabowo 5 juta. Oh gitu. itu masalahnya, Pak. Enggak, itu rumor. Hoax itu. Hoak. Bisa dipastikan itu hoax. Iya. Udah jelas itu hoak. Tapi kalau gue sih intinya begini, jangan sampai penyakit gue bilang nih, penyakit efek dari pemilu 2 periode kemarin ke belakang, jangan sampai nular ke periode setelah itu, ini 2024 nih, karena banyak cerita jelek di situ. Kayak sekarang lah, anggap nih kayak Rocky Gerung masih aja begitu, ya kan?
Padahal Jokowi udah mau selesai, kan? Iya. Mau selesai. Masih aja dia berpikiran begitu kan, apa yang ngomong kayak apa tuh? Kemarin tuh, dia bilang, bajingan tolol. Oh, bajingan tolol ya. Iya. Apa gunanya coba ngomong begitu? Orang udah mau selesai kok dia Iya, udah. gitu. Tahu, Ya. ya kan? Ngapain dikata-katain gitu? Terima aja udah. Dan kalaupun sama orang itu jangan ngomong apa, jangan mengarah ke Provokasi. provokasi. Ya kalau emang jelek ya ngomong jelek, kasih solusi. Oh misalnya pemerintah nih gini-gini, ya udah solusinya apa kan gitu. Itu lebih bagus daripada harus ngata-ngatain begitu kan, ngomong-ngomong yang enggak. Ya, maksudnya bernegara tuh bukan begitu modelnya gitu Oh, kan. gitu ya. Bagaimana bernegara menurut versinya tukang ojek? Ya begini sekarang, kalau misalnya ada pemilu nih selesai, udah terpilih presiden yang baru, ya sudah terima aja. Terima aja baik buruknya. Kalau misalnya ada yang jelek sih, ya udah Kritik. kritik ya dengan cara yang baik. Kalau orang kritik dengan cara yang baik, mungkin lebih bisa didengar sama pemerintahnya kan. Tapi belum tentu juga. Tetapi belum tentu juga Karena ya. pemerintah juga lebay juga. Dia bilang gini kan, kalau ngeritik kasih solusi dong. Iya. Gue nggak sepakat tuh dengan Oh, gitu ya? pejabat yang ngomong kayak gitu. Apa alasannya? Karena gini ya, kita nih rakyat. Nah, Mereka itu kan kita pilih ya, mengurus negara kita ini. iya. Mereka digaji. Iya. Salah satunya pakai uang pajak kita, sama hasil bumi yang sebenarnya hak rakyat Indonesia. Iya. Lu kerja digaji buat rakyat. Kita nih rakyat, bos mereka. Terus gue yang punya proyek nih kan, gue rakyat, bos lu kerjanya kagak bener, gue ngeritik dong. Iya, benar. Gitu. Masa lu begini sih? Masa masyarakat Rempang kampungnya yang kemarin lo janjiin dikasih sertifikat tanah, sekarang malah lo mau pindahin buat proyek ekopark yang mau lo bangun. Padahal waktu pemilu lo janji mau ngasih sertifikat, sekarang bukannya ngasih sertifikat, lo malah mau pindahin. Nggak salah dong, Oh, gue iya. sebagai rakyat mengkritik itu. Iya, benar. Terus ada pejabat bilang, lo kasih solusi dong. Gue ini bos lo udah kerja ngejabat, nggak cuma sendiri, lo udah gua kasih juga banyak menteri, banyak staf ahli, tenaga ahli, digaji gede. Lo ngapain minta Iya. solusi ke mereka? Iya, benar. Ngapain ke gue juga? Iya, benar, Iya benar. kan? Udah makan gaji buta dong kalau minta Iya. solusi ke kita juga. Emang kita ahli ya? Nah makanya kita kan ahli Iya. ngomong doang kayak gini. Iya. Rakyat pun cuma nerima doang kan. Betul. Dan seluk beluk pemerintah gimana ceritanya kan kita juga nggak paham kan. Ya. Ya benar-benar juga. Yang bisa ngasih solusi ya pemerintah sendiri. Tadi udah dibayar. Iya. Gaji Gajinya. menteri. Iya, gede lagi gajinya. Kalau kita kritik harus Menteri kasih juga punya solusi salah. gimana ceritanya? Iya. Hah? Ya kalau kita kritik Ngabisin kita anggaran kasih lagi ya? solusi gimana? Iya. Kan makanya. Benar-benar. Aku bingung. Terus kita harus kritiknya gimana? Itu dia. Iya, Ayo, Pak. jadi jangan ada nih setelah pemerintahan baru ada pejabat yang ngomong, rakyat kalau mau ngeritik kasih solusi dong. Harusnya mereka sadar. Jangan sampai rakyat kayak gue ngomong lagi, lu udah digaji, lu punya anak buah banyak, ya kan? Seorang menteri punya staf ahli berapa orang tuh? Bahkan punya wakil menteri lagi sama Jokowi. Iya. Lu mah gabut. Iya kan? Terus Gaji buta. ngapain aja gaji buta, lu makan, kerja lo apa? Minta solusi masih ke gue juga. Iya. Kalau gue dibayar nggak apa-apa ya? Lah iya lah kita token listrik punya aja kita bingung. Sekolah aja belum lanjut ya? Lah iya. Cicilan kasur belum kelar kan? Iya. Ini pelan gue belum bayar nih ntar Lah, Oktober makanya. 4 bulanan. Buat makanannya belentang-belentong gimana ya? Nah, jadi ya kalau gue sih ngarepin yang mengkritik jangan dikriminalisasi lah. Jangan Ah, betul. Nah, Mengkritik itu orang mengkritik bukan karena benci kok. Gue Iya. yakin Rocky Gerung tuh meskipun ngomong Jokowi itu bajingan tolol, dia nggak membenci Jokowi. Gitu. Yang dia kritisi adalah kebijakannya selama dia jadi presiden. Dia tetap akrab kok sama anak Jokowi. Iya. Ketemu ngobrol biasa. Oh gitu. Iya. jadi Jadi Cuma kan- kebijakannya. Nah makanya
Ini yang harus disadari sama pemerintah. Rakyat kita itu mengkritik bukan karena benci, karena dia ngelihat ini kayaknya nggak beres. Ya Ini udah, kayaknya butuh kritik. pertolongan gitu. Iya. Jangan sampai masyarakat mau kritik jadi takut kayak zaman Soeharto dulu. Oh ya, itu mah. Mengalami zaman Soeharto. Kan? Iya. Gitu. Berani lo ngeritik. Jadi kita Kagak. Hilang. Iya, apalagi pernah masuk kita kan. Iya. ya itu intinya. Ya kritik boleh lah. Asal Tapi jangan- kalau kritik tuh wajib kayaknya. Karena gini, pemerintah dimanapun nggak ada yang sempurna, nggak ada yang ya istilahnya mereka emang mau sempurna, Ya. tapi kan nggak ada aja oknum-oknum di bawahnya, entah itu menteri lah, cukong-cukong di samping kanan samping kiri ngekodain lah, akhirnya jadilah masalah kan. Efeknya kan kita juga yang kena kan. Wajib kita kritik Kayak wajib. misalnya sampah nggak diangkut-angkutin kita Ya. harus kritik juga. Satu lagi, Gimana? yang mau tanya sama lo nih, bagi rakyat jelantah, gimana harapan lo pemerintah menghadapi korupsi? Wah. Kalau gue lihat nih, Koruptor itu harus diapain sih biar kapok? kalau mau nerapin hukum yang benar-benar ya, kita jangan lihat ininya ya, istilahnya Cina lah, Ya, jangan lihat ininya lah, apa akidahnya lah gitu kan, Ya. akidahnya kan komunis, ya, ya kan? Jangan lihat, tapi penerapan hukumnya yang kita lihat, gimana di sana tuh tingkat korupsi itu rendah, ya. karena efeknya itu memang benar-benar dirasain. Ada yang korupsi ketahuan, hukuman jelas. Semuanya jelas. Berat, Berat, gitu ya. berat. Gantung, ditembak mati. Ya, Jelas di situ. Atau yang dekat-dekat lah di Korea. Korea. Ya pokoknya kita bisa sebenarnya berkaca dengan Iya. negara-negara lain untuk menerapkan. Cuma kita harus komitmen. Sekarang kan di Indonesia enggak. KPK dibuat. Ada aja kan desas-desus orang KPK dibayar segala macam. Ya walaupun gua nggak terlalu jelas infonya gimana, tapi Namanya juga desas-desus. ya kan, tapi ada aja omongan yang menyatakan bahwa KPK tuh ya dipengaruhi lah oleh ini untuk jadi ketua KPK aja kan, intriknya kan udah banyak tuh. Iya. Adalah ini, ada Apalagi itu. kemarin ada kasus orang-orang KPK dikeluarin karena tes kebangsaannya rendah. Nah, Keluarin tuh. iya benar kan, sampai ada orang KPK sendiri, ya entah dari internal KPK-nya Iya. juga, ada yang dari luarnya juga kan, maksudnya kayak yang disiram apa itu, yang disiram air keras, Oh iya. Ya, apa? Novel Baswedan. Novel Baswedan tuh, ya itu jadi istilahnya kalau emang mau komitmen udah semua kompak, dari pemerintah, dari presiden sampai di bawah itu kompak, sampai lembaga-lembaga di sekelilingnya itu yang membantu untuk masalah pengurusan pemberantasan korupsi, komitmen benar-benar udah selesai sebenarnya. Cuma kan Simpel sih. Apa? Jalanin aja undang-undang sesuai yang ada. Ya, Itu yang iya, susah. sekarang Enggak dong. itu yang susah. Sekarang undang-undangnya bahkan mana? calon koruptor bisa nyalek lagi kok. Ah, itu Ya, dia. berarti kan nggak menjalankan undang-undang. Undang-undangnya ada. Ya tetap undang-undang inti. Bisa diatur. Undang-undang inti kita loh 1945 ini loh. Lo yakin Prabowo bisa memberantas korupsi? Nah, itu dia. Nah kalau itu Tanggung jawab yang di situ tuh. Nah iya kan lo Prabowo banget, Oh, kan? tapi Lo yakin kalau nggak Prabowo bisa untuk memberantas korupsi? mengatasi itu kayaknya nggak butuh waktu lama. Nah iya berarti kan Iya. masalah kita nih, kalau menurut gua memang korupsi yang paling utama. Kenapa Indonesia gini-gini aja? Kalau gua sih punya pendapat ya, apabila ada pejabat yang korupsi dan apabila pelakunya adalah dari partai tertentu, bukan cuma pejabatnya itu yang dihukum, partainya juga kena. Dibubarin gitu. Nah, Keluar dari pemerintahan lah, yang di parlemen partainya ketahuan anggota DPR dari partai tertentu korupsi, partainya di luar juga. dilet tuh dari parlemen. Nah setelah Kalau gua sih punya pikiran harapannya sih, ya kalau misalnya kayak gitu ya, tapi kan orangnya ini bisa dia pindah ke partai yang lain. lah nggak masalah, itu mah urusan kredibilitas. Orang gua nggak percaya lagi orang dia korup kok masih Apalagi mana nih? apalagi masih punya kans, karena Selama ini masih kan- tetap loh.
masih Korupsi. punya power di. Koruptor itu kan kayaknya aman-aman aja. Karena partainya juga aman. Iya. Iya, misalnya dia di partainya aman nih, dia udah bubar nih partainya, tapi dia pindah ke partai lain, tapi Iya. dia kan masih punya power. Nah iya, makanya Nah, gua punya itu usul dia gitu. gimana? Apabila ada orang yang korupsi, partainya juga kena. Bisa. Iya. Iya, bisa sih begitu. Cuma Iya. Kalau pindah partai, enggak, maksudnya gini. Kan ini pasalnya sebenarnya gini. Ini individu, Iya. efeknya ke partai, ya kan? Karena bisa jadi dia diintimidasi biar nyetor ke partai. Oh, betul. Artinya dia pun bergerak itu bukan karena Pribadi. pikiran pribadi, tapi istilahnya nyetor ke partai lah Karena gitu. yang gue pahami, Gimana? kejahatan korupsi itu bukan kejahatan individual, Oh. tapi kejahatan komunal. Ada geng, ada circle, ada mafia yang memang orang itu bahkan terpaksa ikut korupsi karena kalau dia nggak ngikut, Oh. nggak lo nggak aman. bertahan jabatan lo. Iya, nggak aman. Iya, iya. Kayak gitu, Oh, iya, benar. iya kan? Jadi Bisa. korupsi itu bukan kejahatan individual. Wah, Nah ini nih, hukum kita nggak sampai ke situ bahwa korupsi adalah kejahatan yang organisasi, Oh. yang struktural bahkan secara organisatoris ya. Gitu bisa bukannya jadi. kemarin udah terbentuk ya undang-undang tentang korupsi itu. Ya, Kalau menurut pikiran lu tadi ya, efeknya ke partai. Partai dikeluarin dari koalisi kan. Kalau gue pikir mah berat itu. iya. Berat. Maksudnya istilah gini, nanti Iya jelas berat, makanya tuh gue tawarin itu. iya, Dia nggak mungkin mau lah partai, masa kecuali kalau partainya yang nyalonin jadi presiden itu nggak berkoalisi sama sekali. ya dia nggak punya korupsi lah, nggak punya sumber korupsi. Maksudnya gini? Maksud gua, kenapa partainya harus kena hukuman? Misalkan ada menteri yang dari partai A, yang dia di pemerintahan, ya kenapa partainya harus kena? Biar benar-benar ada efek jerak, gitu loh. Biar partai itu benar-benar ngedidik kadernya, ini jangan korup. Kalau lu korup, yang kena bukan lu, yang kena partai. Nah kesadaran itu tuh yang harus tumbuh. Tapi kalau partai bubar kayaknya nggak bisa. Nggak bubar partainya, cuma dikeluarin dari pemerintahan. Iya, keluarin doang. Yang di DPR juga gitu, lo nggak bubar partainya, cuma karena ada anggota DPR dari partai B korupsi, ya maka itu udah penalti buat Keluar, partai tersebut. Keluar lo nggak pantas ngurus Cara jadi anggota parlemen, lo nggak pantas jadi wakil rakyat, dan lo aja korup. Iya kan? Gitu. Sehingga dampaknya kalau ada kesadaran seperti itu, partai benar-benar akan bersikap tegas sama anggotanya, sama kadernya. Pokoknya lo korupsi, mampus lo. Iya. Jangan bikin malu keluarga lo. Simpelnya kayak gitulah. Sebenarnya bisa juga begitu. Iya. Coba Berat. bisa nggak diterapin tuh? berat. Karena begini Pras, Ya, berat, biasanya Pak. ya, kalau pemerintahan terbentuk itu kan dari koalisi partai, ya kan? Ada utang budi di situ, Pras, ya kan? Iya. Nah, utang budi itu yang nggak bisa dilepas. Kalau misalnya lu kok gitu sih lu sama partai gua, ya kan? Partai kalau partai yang dikeluarin dari ini Iya, jadi kayak gini lah, kayak zaman Jokowi kan ada koalisi merah putih, Ya. ya kan? Ada koalisi apa lagi? Atau lagi? Indonesia Maju, ya kan? Nah, ini kan terdiri dari beberapa partai, Iya. ya kan? Masuk itu pemerintahan, bentuk lalu pemerintahan koalisi Indonesia Maju kan. Nah, kalau misalnya salah satu ada buat masalah korupsi, salah satu itu partai dikeluarin, pasti panjang tuh ceritanya. Tapi memang sih masalahnya di Indonesia itu, kalau ada jabatan yang dipegang sama Orang parpol. orang parpol, itu jadi gudangnya dia, jadi lahan dia untuk Dia korup. lahan. korupsi. Itu dia masalahnya. Nah, itu nggak salah dong menyimpulkan kenapa sih setiap kementerian yang dipimpin sama orang parpol tuh rata-rata korup. Oh, karena korupsi bukan kejahatan individual, bisa jadi dia emang terintimidasi, terpaksa untuk nyetor. Iya, Wajar dong ada anggapan kayak gitu. ya benar. Kayak gitu. Orang sebelumnya di menteri dia anak baik-baik kok. Nah, betul. Iya. Iya, betul. Kayak gitu. Begitu Atau- jadi menteri atau jadi apa, korupsi dia. Ya, kalau dia nggak mau,
Lo mau gue geser lo. Nah, Nah itu ancamannya emang selalu seperti itu. Makanya kayak gitu. berarti ini negara partai dong. Iya, emang Itu dia. betul. Jadi negara Indonesia itu adalah negara yang dikuasai sama kong kali kong partai politik. Oh, iya Pak. Kenapa nggak setelah menjabat ya udah bebas dari partai ya? Nah itu dia. Ya nggak Iya, bisa. betul. Harusnya, Mestinya gitu dong. harusnya begitu. Karena apa juga ya? Urus negara di Indonesia ini, jadi orang politik di Indonesia ini, itu udah bukan lagi ideologi untuk kemakmuran rakyat, enggak. Itu udah jadi kayak pekerjaan, penghasilan. Makanya wajar kalau bapaknya jadi wali kota, istrinya ngikut, anak-anaknya di DPR, semuanya gitu. Nah, keluarga itu benar-benar mengakar di ikut-ikutan punya jabatan politik. Ya, iya. Di birokrasi masuk lah dia. Iya, di birokrasi, di DPRD, ya. Bapaknya wali kota, emaknya kepala dinas apa, gitu, atau sekda. Anaknya ada yang di DPRD, pamannya. Kadang Kan di Indonesia kan gitu. iya, Iya. kadang dia nggak cuma di daerah Iya. sini doang, daerah Bapaknya sana. presiden, anaknya gubernur. Iya, Kayak gitu. iya bisa. Iya benar. Wali kota Wali anaknya. kota, wali santri, Terus wali kelas. Wali murid. wali kelas, wali murid. Ya emang ribet sih sebenarnya. Tetap enak Iya. wali band. Kalau misalnya di Indonesia nih kalau mau dibikin undang-undang untuk mengatur pemerintahan itu sebenarnya lebih banyak undang-undangnya kali ya. Iya. Aturannya harus banyak tuh. Jadi pembatasan keluarga untuk penjabat, Terus Iya. birokrat gitu kan. pandangannya tentang KKN saat ini gimana? Ya tetap aja nggak ada perubahan dari zaman Soeharto sampai reformasi. Tetap ya? Nah. Tetap. Tetap aja ya. Iya. Tetap Malah ada lebih di ganas posisi kalau tertinggi gue ya. Iya. KKN ya. Iya. Malah sekarang lebih bebas. Mereka melakukan KKN. Sama aja nggak berubah. Ya. Terus nggak berubah kayak gini kan situasinya. Lo masih mau milih capres? Nah itu yang gue lagi pikirin. nih. Pertanyaan gue provokasi banget ya. Kalau masalah KKN itu jadi Kalau merasa down loh kalau untuk milih. ya kalau kita sih warga ya namanya rakyat jelantah ini ya. Nah, Namanya pemilu ya partisipasi ikut dah. Ya. Tapi ya namanya ntar gimana ya emang harapan kadang-kadang nggak sesuai sama kenyataan. Maunya kita begini, maunya kita begitu. Emang apa sih? Ya kita cuma bisa berharap doang. Wah, Iya. harapin mudah-mudahan ada perubahan ini, ada perubahan itu. Cuma ya balik lagi ke pemerintahnya sendiri, ya kan? Sadar gak dia sama omongan dia waktu kampanye, ya kan? Iya. Wah, ngomong keluar begini. Enggak satu semuanya dah gitu kan. Iya. Ngomongnya manis-manis. Begitu kenyataan jadi presiden, jadi pemerintahan, ya begitu lagi diulang lagi. Kira-kira kalau ketika berpidato ini ya di depan umum atau memberikan sebuah janji, kira-kira partai ikut berperan nggak dalam tulisannya nih? Oh Iya dong. ikut lah, karena Negara jurkam. partai. Makanya kalau kampanye kita mah terima aja apa yang dikasih dah. Kasih bungkus makan, baju dapat, udah. Kalau jawab penting bebas. kesadaran. Berarti yang penting kesadaran buat rakyat jelata nih kayak kita. Udah lo anggap aja pemilu ini kayak main gaple tadi. Kita nongkrong seru-seruan aja di samping pemain. Ya, Wah, kayak gitu. Iya kan? bikin rame aja dah. Bikin rame aja. Mau menang mau kalah kita udah makan. Ya, bener, nggak usah Udah berantem. nonton aja, nggak usah ribut. Ya emang nggak Karena usah yang lagi ribut. berkontestasi sekarang, yang lagi bersaing mencari kekuasaan tuh teman-teman yang lagi pada main gaple, Iya. gaple politik, gaple Iya. kekuasaan, kayak gitu. Jadi ngapain lu berantem gitu kan? Iya, Kayak gitu sepakat kan? ya sepakat gua. Enak begitu. Nah, iya. Karena apa ya, setelah pemilihan dan terpilih ya sudah, Iya. tinggal menjalankan ke depannya. Kira-kira hukumnya berjalan dengan tepat apa enggak? Ya. Ya kalau berharap misalnya, siapa nih
Ganjar. Wakilnya siapa ya? Kalau gue bilang kenapa tadi Mahfud MD? Kalau dia ada track record yang bisa kita banggain dah. Paling enggak Kira-kira kalau misalnya nih jadi wakil nih, Bang MD nih, KKN berkurang nggak nih? nah itu makanya sedikitnya ada harapan. Sedikitnya ya walaupun nggak seluruh karena kan tadi dia bilang negara ini negara partai, Iya. ya kan? Itu. Yang berkuasa. Nggak yakin ya. Iya, nggak salah. Gue jadi nggak yakin nih beli Prabowo saat ini bener loh. Nggak jadi gue nih. Kan nggak jadi sih. Jangan gitu loh. Iya, lo baru ngobrol berapa menit kita Soalnya langsung. KKN ini udah dari era kita zaman Cang Ato gitu kan sampai saat ini tuh nggak ada hilang-hilang. perubahan. Iya, itu memang Peta penyakit. politiknya tuh kebacanya terus sama. Sama aja. Karena memang Indonesia ini emang direbutin karena buat diambil buat kepentingan partai. Nah, Gitu. Jadi kayak gitu. terus jadi enaknya golput apa? Mungkin karena gini, Iya. Pras. Karena mungkin pikirannya karena ongkos politiknya mahal kali. Ongkos politik mahal bukan berarti lo boleh korupsi, lo boleh KKN. Iya sih. Iya. Harusnya gitu pikiran. Memang mahal. Untuk balikin dana Iya, yang iya. sudah keluar gimana? Ya. Ya untuk balikin dana yang udah keluar, ya Iya, Ya, makanya. gue kasih pertanyaan bisa ini sih juga. dengan Ya. proyek-proyek yang ada. Tapi kan partai dikasih jatah. Lah iya emang ada. Ada dananya. Iya. Kalau nggak salah 1 triliun ya satu partai. Lumayan loh. Ada Kurang duitnya. lah. Iya, maksudnya tetap dikasih ada. Ya, ini tetap ada. Prabowo kemarin ngomong, ya, gua bakal ngeberantas korupsi dengan cara gua naikin tuh gaji pegawai negeri, ya, ASN. Karena punya pikiran orang kalau gajinya gede, gak bakal korupsi. Buat, nah lo gak sepakat kan? Lo sepakat nggak? Kurang sebenarnya. Kurang sepakat. Iya, Gue karena nggak sepakat. mau segede apapun, emang gaji hakim sekarang rendah. Tinggi loh. Iya, jadi gede ya. Iya, gitu. Polisi, menteri-menteri, Tinggi. kemarin menteri emang gajinya kecil. Anggota DPR emang gajinya kecil. Lo Oh, pernah iya, nonton iya. nggak yang Chris Dayanti spill berapa yang dia dapat? Berapa ratus juta sebulan? Oh, gua nggak Udah tahu. gede banget. Gede ya? Kenapa ada anggota Iya. DPR yang masih korupsi? Iya. Jadi persoalan gaji gede itu bukan Bukan solusi ya. solusi gitu loh. Kayak gitu. Berarti solusinya hukum. Emang watak berarti ya. Watak politik. Watak emang demen korupsi. Jadi kalau korupsi kagak ini. Iya, karena memang mereka kayak udah sama tahu gua tuh masuk kekuasaan biar bisa dapetin segala macam aset sumber daya di Indonesia ini untuk dinasti partai gua semakin eksis. Tapi jangan salahin watak, kasihan ular. Hah? Kasihan ular. Ular. Apa? Iya, nggak bisa makan ntar. Kalau watak kan dimakan sama ular. Itu yang bunyi, panggil hujan. Oh, Iya, Pak. zaman Sri Mulat tuh presetannya. Gitu. Aduh. Jadi gitu deh. Jadi pertanyaan terakhir. Lo milih siapa? Gue jadi golput kayaknya nih. Lo milih Kalau siapa? masalah bikin KKN. Gua belum bisa nentuin kalau gua. Gua ntar aja. Kalau gua kadang-kadang nih lagi pemilu, gua terus terang deh. Kadang-kadang gua merem Iya. ngobrolnya. Siapa yang kena gua colok aja, cus. Dah. Cicak lagi lu colok. Kadang-kadang panitia ya gua colok. Apa-apa kalau yang jatuh lah. Ya. Oke deh kalau gitu ya. Yang penting pemilu kita silakan berjalan dengan lancar. Kita jangan pada ribut. Nah, itu Yang yang paling penting. Soalnya sama-sama rakyat kita harus damai. Gitu. Iya. Oke ya. Damai Oke. ya. Damai dah, damai. Juga damai lo. Damai lo. Jangan berantem lagi. Gitu ya. Kagak gua nggak mah, Ya. gua mah nggak pernah berantem. dia. Nih, selesai obrolan kita dengan dua pendukung buku yang kemarin berbeda. Ya. Cebong sama kampret. Sekarang damai. Ya kan? Masa lu nggak mau damai juga sih? Iya nggak? Oke. Sip.